Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu Guru SMK Waalaikumsalam. Negeri 5. Semoga pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan perasaan bahagia gitu ya. Tidak ada beban atau kepikiran dengan beberapa tugas yang sedang menanti gitu. Nah, pada kegiatan ini akan diawali dengan sambutan dari Pak Aris, dilanjutkan dengan sambutan dari Bu Ainun. Setelah itu presentasi kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 5 Surabaya. Oke, untuk kegiatan sambutan yang pertama mungkin bisa diawali sambutan dari Pak Aris selaku Wakakurikulum SMK Negeri 5 Surabaya. Kepada Pak Aris, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 5 Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu guru pengajar di SMK Negeri 5 Surabaya dan Bapak Ibu orang tua siswa yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu telah memenuhi undangan kami terkait kegiatan ini. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Terima kasih pada Pak Agus yang mengundang kami untuk di kegiatan ini sehingga sesuatu yang baru, hal-hal yang baru yang bisa jadikan kami untuk inovasi, pengembangan sekolah. Di kegiatan ini disampaikan Pak Agus terkait dengan diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 5 Surabaya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di regulasi dinamika di beberapa tahun ini ada sedikit perubahan di dalam lembaga pendidikan. Akhirnya mau tidak mau, maka di dalam proses pembelajaran kita harus mengikuti dinamika perubahan itu. Untuk saat ini Bapak Ibu, jadi untuk pembelajaran yang kita sampaikan, jadi gaya pembelajaran yang kita sampaikan tidak bisa disamakan dengan gaya pembelajaran di tahun 10 tahun yang lalu. Sangat berbeda sekali. Sehingga kita di lembaga pendidikan harus menciptakan sesuatu hal yang baru, sehingga di dalam pembelajaran menjadikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kalau 10 tahun yang lalu, pembelajaran berpusat pada guru. Jadi, apapun yang disampaikan guru, siswa harus mengikuti di saat itu. Tetapi untuk saat ini tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, apapun yang kita sampaikan, jadi itu adalah memenuhi keinginan, kebutuhannya siswa. Orientasinya ke siswa, berpihak pada siswa. Apapun yang inginkan siswa, itu yang kita penuhi Bapak Ibu. Di dalam kegiatan ini, jadi Bapak Agus akan menyampaikan sesuatu yang baru, budaya positifnya, sesuatu yang sudah ada nanti tetap kita laksanakan. Ada sesuatu yang baru, inovasi yang baru,
kita akan budayakan. Sekarang ini sering muncul di medsos bahwa terjadi bullying siswa ke guru, kemudian guru ke siswa, kemudian terjadi kekerasan siswa ke guru juga terjadi, orang tua siswa ke guru juga terjadi, guru ke siswa juga terjadi. Itu yang tidak kita harapkan. Hal-hal yang seperti itu berusaha untuk kita hilangkan, kita kembangkan, kita budayakan positif-positif yang ada di SMK 5. Apapun yang diinginkan siswa, kita penuhi Bapak Ibu. Jadi misalkan Pak Agus, guru bahasa Indonesia, ini hanya contoh saja. Siswa kita ini siswa SMK. Target mereka itu siswa sekolah SMK, target mereka adalah bekerja. Sehingga kalau di tracer study, jadi di penelusuran tamatan SMK, banyak siswa yang bekerja daripada siswa yang melanjutkan perguruan tinggi. Karena di awal siswa masuk SMK itu orientasinya mau bekerja. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pasti kan siswa kan kalau misalkan ajukan permohonan untuk rekrutmen karyawan atau pegawai, format-format untuk permohonan lamaran pekerjaan, guru bahasa Indonesia yang paham terkait itu. Itu adalah sangat penting. Kemudian etika siswa saat interview, bahasa komunikasi siswa dengan pihak HRD manager, sehingga menggunakan bahasa yang pas saat interview ke HRD perusahaan. Itu yang sangat penting. Hal-hal itu yang perlu kita kembangkan untuk melayani siswa kita. Kebutuhannya siswa itu. Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang paham terkait hal itu. Jadi pembuatan format surat permohonan untuk lamaran kerja, kemudian saat interview bahasa komunikasi siswa dengan bahasa dunia kerja, dengan bahasanya HRD, mau tidak mau siswa harus bisa memahami itu sehingga mereka tidak akan kesulitan untuk saat melakukan penulisan lamaran pekerjaan dan interview di saat dia komunikasi dengan pihak HRD di perusahaan, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, jadi setiap siswa kita wajib melayani mereka. Jadi kebutuhannya apa sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu yang jenengan sampaikan. Kemudian di pihak orang tua, siswa wajib memenuhi kebutuhan peserta didiknya, anak-anaknya. Kemudian pihak lembaga sekolah juga akan memenuhi kebutuhan siswa. Kita layani siswa itu dengan baik, tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, tidak ada penindasan ke siswa. Jadi kita ciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, yang menyenangkan, sesuai dengan harapan siswa, harapan guru, harapan orang tua, dan harapan pihak sekolah. Semoga nanti di kegiatan ini
bisa diimplementasikan di lingkungan SMK Negeri 5 Surabaya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di awal kegiatan ini. Semoga nanti bisa menciptakan inovasi atau inspirasi dari Bapak Ibu guru untuk membiasakan budaya positif di SMK Negeri 5. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas sambutan yang diberikan terkait dengan paparan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah SMK Negeri 5 yang bisa dijadikan beberapa budaya-budaya positif untuk kedepannya. Harapannya adalah pembiasaan-pembiasaan yang sudah ada tetap kita pertahankan dalam hal yang positif, dan harapannya juga akan ada inovasi-inovasi terkait budaya positif di lingkungan SMK Negeri 5 Surabaya. Selanjutnya ada beberapa sambutan atau pengarahan dari Ibu Koordinator MGMP Bahasa Indonesia SMK Negeri 5 Surabaya, Ibu Ainun. Untuk itu saya persilahkan Bu Ainun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 5, yang terhormat manajemen sekolah, Pak Aris khususnya selaku wakakurikulum dan praktisi pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 5 Surabaya dan Bapak Ibu PPG yang berada di lingkungan SMK Negeri 5 Surabaya, yang terhormat juga Bapak Ibu wali murid SMK Negeri 5 Surabaya ataupun undangan di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur Pak Agus selaku guru mapel bahasa Indonesia bisa melangkah lebih baik di dalam diseminasi atau pembiasan kepada teman-teman baik itu mapel bahasa Indonesia maupun Bapak Ibu guru mapel yang lain. Di sini temanya adalah diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 5 Surabaya. Tentu saja di SMK Negeri 5 Surabaya ini sudah terjalin budaya-budaya positif yang perlu kita pertahankan, baik itu dari guru maupun dari siswa. Dari budaya-budaya positif yang ada, yang sudah berkembang dan itu baik, tentu saja itu harus kita lestarikan, terus kita budayakan pembiasaan, baik itu pembiasaan dari guru maupun pembiasaan murid. Di sini kalau bagi guru, kami sudah menjalani beberapa kebiasaan atau budaya-budaya positif, yaitu kerja tim atau saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk kemajuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini tentu saja ada beberapa aspek perubahan yang sebenarnya tidak jauh berbeda intinya dari K13, tetapi penyampaian metode pembelajaran lebih bisa memberikan kebebasan berpikir, berkreasi, berinovasi bagi siswa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Tentu saja karena ini kurikulum baru, kita harus bersama-sama bekerja sama
saling mendukung, saling melengkapi, karena kita juga belajar bagaimana sebenarnya wujud dari kurikulum Merdeka ini. Bagaimana yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka ini. Selain putra-putri kita diberikan kompetensi-kompetensi ilmu pengetahuan, baik itu mengenai bahasa maupun pengetahuan-pengetahuan yang lain sebagai bekal di masyarakat. Anak didik kita, putra-putri kita juga harus dibekali dengan kebiasaan positif yang bisa mendukung nanti dia terjun di masyarakat. Contohnya kedisiplinan, kemandirian, kewirausahaan, agar anak-anak kita tetap survive, tetap bertahan di mana keadaan, zaman, ataupun di mana dia berada. Apa ini kurikulum Merdeka atau yang kelas 12 masih kita gunakan K13. Rujuknya pada kurikulum yang ada, tetapi selain kompetensi pengetahuan itu, kita berusaha bersama-sama untuk membekali anak didik kita dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa mendukung dia nanti di masyarakat dan dunia kerja menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dan sekali lagi, saya sebagai teman dari Pak Agus, sebagai teman sama-sama Ainun, sampun nggih. Terima kasih Bu. Untuk apa namanya, mic-nya itu Bu Ainun belum aktif Bu Ainun. Nggih. Nggih. Sampun nggih. Untuk Bu Ainun sambutannya terima kasih Bu Ainun atas paparan dan sambutannya terkait dengan gambaran umum yang sudah terjadi di SMK 5 terkait dengan pembiasaan positif yang bisa menjadi suatu budaya baik atau budaya positif menciptakan lingkungan pembelajaran yang Halo, Nggih, Bu Assalamualaikum Ainun, nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak kedengaran ya Pak Agus ya? Iya, jadi Oh suaranya iya tiba-tiba dah, terputus. Mungkin perasaan bisa disambung lagi Bu Ainun, nggih. Monggo kalau terputus. nggih. Oh gitu ya. Nggih. Mohon nggih, mohon maaf kalau tadi terputus. Jadi intinya
saya selaku guru bahasa Indonesia, teman dari Mapel Bahasa Indonesia, sangat mendukung kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 5, baik untuk guru maupun siswa. Yang untuk siswa, selain kita membekali anak didik kita di dalam ilmu pengetahuan, kompetensi pengetahuan sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan, kita juga harus membekali kompetensi karakter yang baik, budaya yang baik yang mendukung mereka nanti terjun di masyarakat, baik disiplin, kemandirian, wirausaha, agar anak-anak kita tetap bertahan di situasi dan zaman apapun. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti bisa membawa situasi positif yang lebih baik untuk kita Mapel Bahasa Indonesia terus belajar mengikuti perkembangan yang dibutuhkan oleh zaman. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Pak Agus ya? Iya, kedengaran Bu. Halo? Terima kasih Bu. Terima kasih. Terputus? Kedengaran Bu Ainun. Sudah jelas tadi suaranya yang terakhir itu. Terima kasih Bu Ainun atas penyampaian, paparan, gambaran, serta dukungannya terhadap kolaborasi bersama menciptakan suatu budaya positif di lingkungan SMK Negeri 5 Surabaya. Untuk kegiatan berikutnya, saya mohon izin untuk share screen terkait dengan beberapa teori atau pemahaman-pemahaman budaya positif yang bisa kita tindak lanjuti berdasarkan pembiasaan-pembiasaan yang sudah ada di SMK 5. Harapannya adalah dari kegiatan diseminasi ini, pembiasaan-pembiasaan baik itu sudah dapat dipertahankan dan menjadi suatu budaya positif. Selain itu juga ada inovasi-inovasi yang bisa membuat pembiasaan-pembiasaan baik yang dapat menciptakan suatu budaya positif dari guru atau praktisi pendidikan serta ke murid. Harapannya juga kepada Bapak Ibu wali murid bisa menerapkan atau melanjutkan kegiatan-kegiatan atau budaya-budaya positif di lingkungan sekolah bisa berlanjut di rumah maupun di kegiatan masyarakat. Mungkin seperti itu. Kan saya lanjutkan, saya mohon izin untuk share screen. Bisa terlihat nih Bapak Ibu nih? Oh belum, masih bisa. Sabar. Positif, nanti lingkupnya ada disiplin positif, ada juga teori motivasi, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu sudah saya buat suatu demonstrasi kontekstual yang ada di lingkungan sekolah. Nanti akan saya jelaskan di materi yang berikutnya. Terkait dengan budaya positif ini, ada puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Saya bisa minta tolong untuk Bapak atau Ibu PPG Bahasa Indonesia untuk membacakan karya Bapak Insinyur Soekarno terkait puisi Aku Melihat Indonesia. Baik, untuk Bapak Agus, terima kasih. Saya ingin mewakili untuk melihat membacakan puisi tersebut. Oke. Puisi Aku Melihat Indonesia, karya Soekarno. Aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau
Aku melihat sawah menguning, menghijau. Aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas bantuan membaca puisi tentang Aku Melihat Indonesia. Dari puisi ini memang banyak kita ambil suatu pelajaran dengan makna yang dalam juga terkait Aku Melihat Indonesia. Terkait dengan deskripsi itu atau makna dari suatu puisi itu akan dijelaskan pada slide berikutnya. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Arti dari suatu puisi itu memang ada kaitannya dengan menciptakan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, disiplin positif. Ada teori kontrol, ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Selanjutnya ada konsep disiplin positif. Kaitannya adalah, ada teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah suatu miskonsepsi yang perlu adanya pelurusan. Ini adalah tabelnya, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang awalnya sesuai dengan realitas bahwa kebutuhan kita semua. Pada teori kontrol itu ada realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Nah, ini harapannya ada pada diri murid itu seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama. Di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol itu harusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi terkait dengan persepsi atau suatu paradigma. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Karena pada hakikatnya setiap perilaku itu berdasarkan atas kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya juga. Orang lain mengontrol saya. Ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini adalah gambarannya seperti itu. Mohon maaf Pak Agus untuk di slideshow biar kelihatan tulisannya. Oh iya, mau diperbesar nggih. Terima kasih Bu Rika. Ini sudah jelas atau kurang besar nih? Akan saya zoom saja.
sudah terlihat jelas untuk tulisan Bapak Ibu? Iya, sudah, Pak. Oke, terima kasih atas konfirmasi. Soalnya dari saya ini nggak bisa lihat tampilan dari partisipan gitu. Akan saya lanjutkan. Belum berpindah. Nah, berikut menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yang artinya adalah kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara terkait pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka pada buku cetakan kelima halaman 470. Disitulah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dalam menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berhasil dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Artinya begini, di dalam suatu diri siswa, keinginan untuk belajar, kita sebagai seorang pendidik ingin menanamkan suatu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu sendiri harapannya adalah ketika siswa datang ke sekolah tidak terlambat atau datang tepat waktu atas kesadaran diri sendiri, bukan karena takut adanya hukuman atau dari paksaan orang tua dan motivasi-motivasi yang lain. Sehingga murni bahwa siswa datang ke sekolah itu atas dasar motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri. Begitu pula pada kegiatan pembelajaran. Harapannya adalah siswa itu memiliki motivasi intrinsik untuk belajar secara mandiri, tidak ada paksaan, harus harus belajar sesuai dengan target dan demikian itu menjadikan suatu beban pada diri siswa. Harapannya adalah dengan landasan motivasi intrinsik itu sendiri terkait dengan kegiatan belajar atau melakukan hal-hal yang bersikap positif didasari dengan motivasi intrinsik seperti itu. Konsep disiplin positif. Nah, kedisiplinan yang terbentuk dari adanya kesadaran diri akan pentingnya hal tersebut melekat dan menjadi karakter, sehingga akan tetap dilaksanakan dan terjaga walaupun tanpa pengawasan. Nah, ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan motivasi intrinsik. Disiplin diri tidak hanya mengarah kepada ketaatan peraturan, tetapi juga mengontrol dan menguasai diri atas tindakan yang dilakukan. Kesadaran dan kemampuan menguasai diri juga menuntut untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya memang tidak mudah. Artinya tidak mudah untuk menumbuhkan suatu motivasi atau kesadaran diri pada diri kita sendiri maupun kepada diri murid. Artinya memang ada peran kontrol dari eksternal. Misalkan di dalam diri siswa itu belum tumbuh adanya motivasi intrinsik, maka kita akan tumbuhkan motivasi-motivasi eksternal untuk melatihnya. Misalkan kita buat tata tertib, kita buat untuk pembiasaan-pembiasaan. Sehingga berawal dari pembiasaan-pembiasaan itu secara tidak langsung atau tanpa kita sadari bahwa motivasi-motivasi intrinsik itu sendiri akan tumbuh dengan sendirinya. Selanjutnya ada teori motivasi, restructuring school discipline. Sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tabel identitasnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tahapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah, kalau menurut saya, adalah suatu hukuman. Suatu tingkatan. Hukuman itu adalah paling dasar, tahap yang lebih bagus lagi itu adalah konsekuensi, dan tahap yang paling bagus kalau menurut saya itu adalah restitusi. Karena apa? Kalau kita menerapkan suatu hukuman demi hukuman terhadap siswa kita atau murid-murid kita, dia akan terbawa sampai dia dewasa. Saya pernah dihukum guru A, saya pernah dihukum guru B, itu seperti ini, seperti ini. Sehingga sampai dia dewasa, dia akan selalu teringat dengan hukuman-hukuman itu. Nah, paradigma seperti ini, harapan saya sudah bisa bergeser ke hal-hal yang lebih positif. Jadi siswa itu mengingat banyak gurunya ketika dia di sekolah karena hal-hal yang positif. Misalkan saja ini saya kenal dengan Pak Aris, guru SMK Negeri 5 Surabaya, mengajarkan hal-hal seperti ini untuk membangkitkan semangat saya harus begini dan seterusnya. Sehingga dia ketika sudah dewasa, dia bisa bercerita kepada anaknya, pada temannya, bahwa di SMK 5 dulu itu saya kenal dengan Pak Aris dengan citra yang positif, citra yang baik, sehingga menumbuhkan dia untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Bisa juga dari siswa itu terinspirasi dari gurunya, karena guru A ini dia ingin menjadi seorang guru juga, misalkan seperti itu. Atau misalkan karena bekal kemampuan yang bagus di bidang elektronika yang diajarkan oleh Pak Aris, sehingga murid itu bisa sukses di bidang elektronika. Dan sampai kapanpun itu dia akan selalu ingat. Nah, harapannya adalah di dalam suatu sekolah ini menciptakan suatu budaya, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan yang paling utama itu adalah berkesan. Seperti itu. Hukuman misalkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini kita arahkan ke konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Nanti akan ada beberapa contohnya. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Nah, ini karena dampak hukumannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, karena konsekuensi ini tercipta atas suatu kesepakatan. Jadi ada suatu misalkan tata tertib yang sudah dipahami oleh murid itu. Kalau saya melanggar, maka saya akan mendapatkan hukuman seperti ini. Kalau saya datang terlambat, maka saya akan dapat hukuman seperti ini. Itu sebenarnya adalah suatu konsekuensi. Berbeda dengan restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, sehingga ada suatu kesadaran tersendiri ketika anak melakukan suatu pelanggaran, atau misalkan di dalam kelas anak itu tidak mengerjakan tugas, maka dia akan menyadari, saya tidak mengerjakan tugas, saya mohon maaf, saya harus begini. Itu anak sudah menciptakan suatu solusi tersendiri terkait dengan tindakan-tindakan yang dirasa belum tepat atau belum sesuai dengan aturan. Harapannya seperti itu. Murid atau anak akan tersakiti. Nah, ini murid atau anak akan tersakiti ini karena akan adanya hukuman. Beda dengan adanya konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, konsekuensi ini sebenarnya tidak nyaman. Berbeda dengan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, ini ada proses penguatannya. Perilaku pasif agresif meningkat kalau ada di dalam tabel hukuman. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi adalah masalah terpecahkan. Dan seterusnya nanti bisa ada kegiatan tanya jawab terkait dengan materi ini setelah saya selesai menyampaikan beberapa slide materi. Dihukum oleh penghargaan, punishment by reward. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang unik menurut saya gini. Siswa ketika melakukan suatu hal yang positif atau katakanlah dia mendapatkan nilai yang baik pada suatu kegiatan ulangan harian atau PTS atau PAS gitu ya, guru memberikan suatu hadiah. Hal ini dikatakan berdampak baik atau tidak gitu kan, dampak panjangnya. Kita memberikan suatu hadiah atau memberikan suatu reward terhadap siswa yang berprestasi. Nah, ini akan merupakan suatu
dampak positif atau dampak negatif ke depannya. Saat ini berulang kali kita menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau sesuatu itu didasarkan atas ingin mendapatkan reward, maka motivasi-motivasi intrinsik tadi atau kesadaran-kesadaran diri terutama pada murid itu dia akan melakukan karena ada suatu penghargaan, ada reward. Kalau tidak ada reward, bagaimana? Maka murid itu enggan untuk melakukan kalau kita membiasakan hal-hal yang seperti itu. Boleh kita memberikan reward, tapi di saat-saat tertentu saja. Kalau mesti kita memberikan reward di setiap prestasi, maka itu akan berdampak tidak baik juga untuk murid. Dihukum oleh penghargaan yang disampaikan tadi, punish by reward. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaannya itu menjadi tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, motivasi dari dalam diri intrinsik ini akan juga terganggu. Keyakinan kelas. Nah, di dalam suatu keyakinan kelas itu, beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur perilaku hidupnya dengan tertib. Dalam hal ini, termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ini berdasarkan pendapatnya Ki Hajar Dewantara di dalam buku kuning halaman 4. Nah, definisi dari keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kenapa anak itu biasanya melanggar suatu peraturan, kenapa anak ini datang terlambat, kenapa anak ini malas mengerjakan tugas. Pada hakikatnya, ada dasarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan dasar bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan. Misalkan saya mengambil rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi murid itu melakukan suatu pelanggaran atau tidak mengerjakan tugas karena dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang, atau mungkin dia tidak merasa diterima di dalam suatu lingkungan atau di dalam satu kelas misalkan dengan teman-temannya. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Aris tadi terkait dengan permasalahan adanya bullying. Nah, bullying ini juga adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang merusak kasih sayang dan rasa diterima, sehingga memicu adanya pelanggaran-pelanggaran yang muncul pada diri-diri seorang murid. Terus ada kesenangan, penguasaan, kebebasan, seperti itu. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dalam nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan dalam pada seorang guru. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, maupun manajer. Misalkan di dalam 5 posisi kontrol penghukum. Nah, penghukum ini adalah tahapan yang paling bawah. Menurut saya paling memang kalau tidak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari berbagai cara, maka posisi kontrol penghukumlah yang paling tepat, mungkin seperti itu. Contohnya adalah ketika siswa itu terlambat, ada petugas tata tertib yang berdiri di depan gerbang. Nah, karena siswa itu terlambat, tidak ada toleransi, tidak ada pertanyaan kenapa kok dia terlambat dan seterusnya. Posisi kontrol sebagai penghukum adalah kalau terlambat, apapun alasannya, maka hukumnya harus seperti ini. Itu adalah posisi penghukum. Kalau menurut saya ini kurang bisa menumbuhkan budaya positif atau akan menjadikan suatu hukuman yang akan selalu diingat pada siswa. Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, kita tanya dulu pada anaknya, pembuat merasa bersalah ini bagaimana?
kenapa kok kamu terlambat? Kenapa kok setiap hari kamu datang terlambat? Harusnya kalau terlambat ini dampaknya akan demikian, demikian dan seterusnya. Itu secara tidak langsung dengan bahasa yang relatif lebih halus, tapi mengena, sehingga siswa akan melakukan suatu perubahan yang positif terkait dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, karena ada unsur unsur, pembuat rasa bersalah pada dirinya. Nah, berbeda dengan teman, pemantau, dan manajer. Ini tabelnya terkait dengan motivasi itu sendiri. Guru berbuat, kalau penghukum itu kalau guru berbuatnya dari posisi kontrol penghukum, maka dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Ini kategorinya masuk ke penghukum. Berbeda dengan membuat orang merasa bersalah. Nah, ini gurunya perannya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam karena dia sudah melakukan suatu kesalahan gitu. Berbeda dengan posisi kontrolnya teman, itu dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ada unsur kedekatan, suatu pendekatan berbasis teman misalnya. Pemantau itu adalah menghitung dan mengukur, itu adalah lingkupnya. Kalau di posisi kontrol manajer ini akan berpotensi menumbuhkan motivasi intrinsik pada muridnya. Adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kok datang terlambat, kenapa kok bisa melakukan kesalahan ini, dan seterusnya. Bahwa memang kita sadari bahwa semua manusia itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Tapi dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar banyak untuk menciptakan suatu pribadi yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Guru berkata, "Kalau kamu tidak melakukan, saya akan apa?" gitu kan. Itu termasuk suatu penghukum. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas tepat waktu, saya akan memberikan kamu nilai merah atau kamu akan tidak naik kelas. Itu adalah suatu posisi kontrol penghukum. Ini sebenarnya ada identitas gagal ini. Tidak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Kalau berbeda dengan membuat orang merasa bersalah, mungkin ada dikutip menjadi pertanyaan begini. Kamu sudah menyewakan bapak atau ibu, kamu harusnya mengerjakan ini tepat waktu dan seterusnya. Ini akan ada menyentuh hati seorang murid untuk bisa berubah karena ada unsur merasa bersalahnya yang ditumbuhkan. Kalau dari posisi kontrol teman, itu kan ada lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu penyelesaiannya, atau ini kenapa kamu kok tidak mengerjakan tugas, nanti akan ada solusinya begini, ada unsur suatu pendekatan menjadi teman. Berbeda dengan pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, ini kan berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan seorang murid. Kalau kamu tidak mengerjakan, apa konsekuensinya? Terus apa solusi yang bisa kamu lakukan? Ini adalah suatu posisi kontrol mantau. Nah, kalau di posisi kontrol manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal tersebut? Dan seterusnya. Itu adalah posisi kontrolnya. Nah, di sini ada yang namanya materi yang terakhir ini terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah kita membuat suatu keadaan yang bisa menstabilkan seperti semula berdasarkan kesalahan. Misalkan di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah suatu tahapan-tahapan ketika kita dihadapkan pada suatu anak yang sering melanggar peraturan atau belum bisa membiasakan hal-hal yang positif. Sama halnya ketika kita di hari Jumat setiap pagi, dari kurikulum menyampaikan program ada literasi, numerasi, kewalasan, maupun kerja bakti dan seperti itu. Itu sebenarnya tidak mudah karena mewujudkan suatu pembiasaan-pembiasaan, apalagi pembiasaan terkait dengan literasi, menuntut siswa untuk banyak membaca terkait dengan penambahan wawasan-wawasan. Itu harus ada pembiasaan sehingga dengan adanya pembiasaan-pembiasaan itu sampai kapanpun siswa juga akan menciptakan suatu budaya literasi. Tujuannya apa ya? Menambah wawasan.
Nah, mungkin sampai di sini terkait dengan penyampaian teori-teori terkait dengan budaya positif. Harapannya adalah kita semua Bapak Ibu bisa menciptakan suatu inovasi budaya positif. Ini contohnya saja di dalam lingkungan SMK 5 ada budaya 5S, senyum, sapa, dan seterusnya itu ya. Itu bisa kita pertahankan dan kita kembangkan terkait dengan budaya ramah, menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan berkesan. Harapannya juga adalah kita ingin meminimalisir atau menol% siswa yang datang terlambat misalkan. Harapannya apa? Ada suatu rasa siswa itu kangen dengan suasana sekolah. Saya harus datang pagi, saya ingin bertemu dengan teman-teman saya ingin bertemu dengan guru A, saya ingin bertemu dengan guru B terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang berkesan, yang bermakna, dan seterusnya. Itu adalah suatu penanaman-penanaman budaya dari suatu hal pembiasaan-pembiasaan. Terus ada juga hal-hal yang positif yang bisa kita ambil, misalkan di jam pertama ada kegiatan agama, misalkan jam pertamanya itu mapelnya agama, maka di situ ada pembiasaan sholat duha berjamaah, dan ini sudah berjalan di SMK 5. Harapannya ini tetap bisa dipertahankan atau ditingkatkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Terus setiap pagi ada kegiatan pembiasaan membaca doa gitu dari sentral misalkan. Itu kan sudah ada. Nah, ini bisa terus kita kembangkan dengan inovasi-inovasi yang lainnya. Terus ada juga yang di beberapa jurusan di SMK 5 diawali dengan kegiatan apel pagi misalkan ya, atau kegiatan cek kehadiran, doa, dan seterusnya sebelum melaksanakan kegiatan praktik di jurusan. Ini adalah suatu hal yang positif bagi saya, dan ini jarang sekali dilakukan di sekolah-sekolah, terutama di SMA atau di jenjang yang lain. Karena bagi saya di SMK ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita tingkatkan terkait dengan menciptakan budaya positif. Nanti di sesi berikutnya akan ada mungkin ada tanya jawab atau ingin menyampaikan gagasan terkait inovasi penciptaan budaya positif, sehingga mumpung ini ada Pak Aris, ada Bu Ainun, nanti akan kita teruskan ke Bapak Ibu eh, tim manajemen terkait dengan gagasan-gagasan Bapak Ibu guru terkait penciptaan disiplin positif di lingkungan SMK Negeri 5 Surabaya. Nanti boleh dari Bapak Ibu guru SMK 5, boleh dari Bapak Ibu perwakilan wali murid, atau dari Bapak Ibu guru teman-teman BPG Bahasa Indonesia ya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk kegiatan berikutnya saya persilahkan untuk bertanya maupun memberikan tanggapan terkait dengan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 5 Surabaya. Boleh diciptakan di kelas maupun di sekolah gitu, untuk menciptakan inovasi biar kita bisa berkolaborasi bersama menciptakan disiplin positif. Karena pada hakikatnya kalau kita berkolaborasi itu semuanya akan terasa lebih mudah daripada berjuang sendiri kan gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan terkait budaya positifnya. Kami persilahkan. Atau mungkin Pak Aris ya. Mic-nya Pak Aris. Bapak Erika yang fresh graduate. Ya, fresh graduate. Nah, Erika kan masih muda, artinya kan apa namanya baru lulus, jadi mungkin paradigma yang saat ini mungkin Erika bisa menyampaikan sesuatu. Monggo Ya. Erika. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya tentang mungkin sedikit pengalaman ya, dalam mengatasi siswa-siswa dalam menerapkan budaya positif. Seperti halnya saat kita menegur anak-anak yang misalnya tidak mematuhi aturan di sekolah. Nah, mungkin
kita sudah melakukan itu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, tetapi pada saat kita melakukan budaya positif itu, tapi ada peran orang tua itu ada yang ikut campur, misalnya tidak apa namanya, tidak setuju tentang hal itu. Nah, itu bagaimana mengatasinya dalam budaya positif yang kita lakukan di sekolah, gitu Pak. Terima kasih Bu Rika atas pertanyaan yang luar biasa ini. Nanti saya coba jawab dulu Pak Rizky, nanti bisa ditambahkan atas jawaban saya kalau misalkan ada yang kurang pas gitu ya. Kalau menurut saya memang ini kita perlunya ada sosialisasi dan kolaborasi terkait dengan program-program pembiasaan untuk menciptakan suatu budaya positif gitulah. Peraturan-peraturan yang ada di sekolah terkait dengan tata tertib dan konsekuensi ketika kita melakukan pelanggaran tata tertib bagi siswa, memang perlu adanya suatu sosialisasi kepada wali murid. Harusnya kalau berdasarkan teori yang saya pelajari di dalam guru penggerak itu memang ada suatu perumusan tata tertib yang dirumuskan secara berkolaborasi dari pihak sekolah, guru, dan menghadirkan orang tua. Sehingga ketika rumusan itu sudah terbentuk, maka sebagai orang tua juga tahu. Artinya kalau misalkan tata tertib seperti ini, kalau ada pelanggaran akan dihukum seperti ini. Nah, kan ini sudah ada suatu perumusannya. Mungkin seperti itu Bu Erika, tapi ini tahapnya adalah tahap konsekuensi nih. Lihat dari posisi kontrol tadi, teori kontrolnya. Itu adalah konsekuensi. Harapannya kan bisa direstitusi ya, direstitusi adanya suatu dialog. Mungkin teman-teman kesiswaan, teman-teman BK juga sudah melakukan suatu hal yang dapat dikatakan restitusi, menciptakan suatu penyelesaian yang sudah dianggap sebagai paling jitu ini formulanya. Tapi ya memang tidak menutup kemungkinan ada inovasi-inovasi yang lain. Mungkin dari ada pendapat terkait permasalahan untuk ditingkatkan terkait budaya positif pada siswa tadi. Ikut campurnya orang tua, Baris. Iya, terima kasih Pak Agus. Beberapa minggu yang lalu, jadi sebelum kegiatan Mbak LKS ini ada sebuah kejadian. Siswa melakukan kegiatan coret-coret tembok di kelas ruang teori menggunakan tinta stempel. Dia menggambar-gambar, kemudian setelah siswa itu dipanggil ke kesiswaan di ruang BK, kenapa kamu melakukan ini? Jawabannya siswa, karena di dinding itu sudah ada coretannya, Pak. Ya, sehingga saya ya mengikuti aja. Nah, terjadi hal seperti ini, jadi apa yang dilakukan oleh sekolah itu sebelumnya mengadakan kegiatan parenting, disampaikan ke orang tua siswa. Apabila atau coret-coret meja atau kursi di sekolah, maka konsekuensinya adalah orang tua didatangkan, kemudian akan disampaikan terkait hal itu, maka pihak orang tua wajib datang dinding ruangan sesuainya. Jadi hal-hal seperti itu, jadi kan yang kadang kan kalau misalkan terjadi seperti itu, ada beberapa guru atau yang lain pasti akan
memarahi siswa itu dan berkata-kata emosional dan berkata-kata tidak pas bagi siswa sehingga siswa merasa tersakiti, siswa merasa terbuli dan sebagainya, sehingga misalkan siswa juga merasa ketakutan. Itu yang kita hindari, tidak melakukan seperti itu. Maka yang kita lakukan itu adalah kita undang orang tua siswa ke sekolah, kita sampaikan ke orang tua, Bapak Ibu, ini putranya Bapak Ibu, ini menggambar tidak pas pada tempatnya, ini menggambarnya di dinding, gambarnya bagus, tapi ya bukan di situ, nanti difasilitasi oleh sekolah untuk menggambar di mural, jadi dinding sekolah yang sudah disiapkan itu tidak di situ tempatnya, jadi sesuai dengan konsekuensinya yang sebelumnya pernah disampaikan saat kegiatan parenting. Mohon Bapak Ibu untuk menyelesaikan terkait hal ini. Itu yang kemarin yang baru diselesaikan permasalahan itu, sehingga tidak ada konflik, tidak ada permasalahan, tidak ada dendam, sakit hati antara guru BK dengan kesiswaan, dengan siswa, dengan orang tua siswa. Mungkin itu Pak Agus yang bisa kami tambahkan. Terima kasih Bu Erika atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Aris atas jawaban yang luar biasa ini. Mungkin dari Bu Erika terkait dengan penyampaian yang saya jawab dan tambahan dari Pak Aris yang luar biasa tadi, gimana Bu Erika? Ya, jawaban Pak Aris sangat bagus. Sesuai dengan budaya positif yang telah diajarkan tadi, tapi pada mungkin ada beberapa orang tua yang istilahnya masih mementingkan egonya. Jadi ada juga yang menganggap dia yang mendidik anaknya seperti itu, jadi membela anaknya yang bersalah seperti itu. Meskipun kita sudah jelaskan aturan yang ada di sekolah seperti itu. Mungkin ada beberapa, tidak semua wali murid, Pak. Ya, terima kasih Bu Erika. Saya bisa menjawab terkait hal itu atau menanggapi ya. Apa yang disampaikan Pak Aris tadi berdasarkan dengan teori budaya positif itu sebenarnya sekolah sudah melakukan hal-hal terbaiknya, yaitu adalah restitusi. Ada kegiatan restitusi di situ sehingga pihak orang tua dan pihak siswa menyadari bahwa kegiatan apa yang dilakukan itu salah dan harus bagaimana itu adalah proses restitusinya. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kenapa kok siswa itu melanggar untuk mencoret-coret dinding misalkan seperti itu. Memang kalau kita lihat dari kejadian itu mungkin ada kebutuhan dasar manusia yang terlewatkan di situ, rasa kesenangan. Jadi dia senangnya coret-coret. Mungkin bisa kita arahkan ke pembelajaran yang berpihak pada murid untuk ke bidang seni misalkan ya, ke Bapak Ibu guru seni rupa atau ke seni budaya, sehingga eksplorasi diri terkait dengan gambar itu diberikan wadah yang tepat, tidak di dinding tapi di suatu media yang bisa dieksplorasikan, mungkin bisa akan dipamerkan sebagai suatu karya, mungkin seperti itu. Bisa saya tambahkan Pak Agus? Yeah. Ya, terima kasih Bu Erika. Yang disampaikan Bu Erika sangat benar sekali. Jadi di awal itu orang tua didatangkan, kemudian disampaikan bahwa putra-putrinya telah melakukan hal-hal itu, jadi coret tembok, kemudian yang namanya orang tua kan pasti akan melakukan pembelaan pada putra-putrinya bahwa alibi atau alasan orang tua itu kan bisa menyampaikan, kan waktu itu memang hanya sekedar penyampaian lisan saja, sehingga orang tua masih belum bisa percaya, orang tua masih mempertahankan, orang tuanya juga tidak mau untuk putra putrinya jadi yang disalahkan. Argumen orang tua itu adalah, kan bisa saja Pak, yang coret-coret bukan
putri saya atau putra saya, bisa saja kan temannya. Jadi ini apa pembuktiannya bahwa putri saya atau putra saya yang melakukan ini? Mohon saya ditunjukkan. Kemudian orang tua yang kita hadirkan itu 5 siswa yang melakukan itu, dan orang tua siswa 5 orang kita datangkan, kita tampilkan rekaman CCTV. Kemudian kita zoom sehingga tampak bahwa wajah-wajah siswa yang melakukan coret-coret itu. Sehingga akhirnya di saat itu juga akhirnya orang tua siswa akhirnya menyadari hal itu, maka orang tua siswa akan menerima jadi yang harus dilakukan terkait punishment itu terkait dengan putra putrinya yang melakukan coret-coret gigi. Jadi setelah ditunjukkan CCTV, maka orang tua itu akan memahami hal itu, bahwa itu yang melakukan adalah benar-benar putranya. Gitu Bu Erika. Terima kasih. Mohon maaf Pak Agus, bisa menambahkan sedikit? Boleh Bu Vero? Iya, ya selamat pagi. Mohon maaf saya tadi close video karena saya juga lagi OTW ke SMK 45. Begini Pak, terkait kasus kita bisa bicarakan di sini pakai istilah kasus nggih. Yeah. Yang dipaparkan oleh Pak Aris tadi, kebetulan saya di sini sebagai wali kelas mereka, Pak. Kelima anak yang telah disampaikan oleh Pak Aris tadi adalah anak saya, jadi dari kelasnya tidak perlu saya sebutkan ya di sini. Nah, memang sudah betul, tepat sekali yang disampaikan oleh Bapak Aris, istilahnya aksi nyata ya Pak, yang telah kita lakukan dari kerjasama antara itu dihadiri oleh seluruh wakil kepala sekolah Pak, dari mulai Pak Aris, dari Pak Joko, Pak Hakim sendiri. Jadi semuanya hadir gitu. Jadi kasus tersebut memang dari sekolah kita tangani secara amat serius begitu. Ya untuk menghindari terjadinya kemudian serupa atau bahkan mungkin lebih di kemudian hari. Jadi tindakan nyata yang sudah kita lakukan memang betul kita adakan pertemuan dengan para wali murid, lalu mereka kita sampaikan secara detail, bahkan juga selain CCTV juga kita lampirkan juga foto-fotonya sehingga mereka menyadari bahwa memang anak-anak ini telah melakukan hal yang harus istilahnya pertanggungjawabannya juga dari orang tua. Sehingga mereka semua juga menyadari bahwa ini merupakan kasus yang tidak bisa dianggap kasus yang harus ditangani dengan serius. Jadi sudah ada Pak. Jadi saya di sini sebagai wali kelas itu hadir untuk ikut sebagai saksi begitu ya, bahwa yang disampaikan Pak Aris itu betul-betul tindakan dari sekolah, salah satu contoh tindakan dari sekolah terkait yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Jadi aksi nyata dari sekolahnya sudah betul-betul terjadi, sudah kita laksanakan. Mungkin itu Pak, saya bersaksi saja di sini. Terima kasih Bu Vero, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Bu Erika sudah terjawab nggih. Nggih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak Aris, Aris ya. Ini Bu Ken ya, pertanyaan dari Bu Ken. Bagaimana memulai pembiasaan agar memiliki kesadaran untuk terbiasa disiplin dalam kegiatan pembelajaran, terutama bekerja dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan dan dinilaikan ke guru mata pelajaran. Harapannya adalah agar tepat waktu. Ini yang sudah saya lakukan ini. Pertanyaannya bukan ini ditujukan ke saya ini. Yang nggak apa-apa. Memang saya selalu berupaya, walaupun kalau dikategorikan dinilai itu belum 100% bagus gitu ya, tapi karena saya terus berupaya untuk menciptakan suatu kesadaran untuk membiasakan disiplin. Memang peran guru itu salah satunya adalah memberikan contoh atau memberikan teladan kepada murid-muridnya.
baik itu datang ke kelas tepat waktu, sehingga muridnya juga bisa terbiasa untuk mengikuti pelajaran atau datang tepat waktu juga pada di jam pertama maupun di pergantian jam, atau bahkan di setelah istirahat mungkin ya, itu yang jam-jam krusial misalnya ya. Seperti itu. Memang peran seorang guru itu salah satunya adalah memberikan teladan, sehingga dari keteladanan itu bisa dijadikan suatu inspirasi pada murid-muridnya. Mungkin seperti itu untuk kegiatan pembelajaran agar tugas-tugas yang dikerjakan ini bisa tepat waktu bagaimana gitu kan. Ya, memang ini suatu hal yang tidak mudah gitu. Suatu tidak mudah. Kita sebagai seorang guru pun terkadang memang dengan banyaknya kegiatan atau banyaknya tuntutan pekerjaan, memang kadang-kadang ada beberapa tugas yang terlewat atau memang terlambat atau bagaimana. Memang kita berusaha untuk menjadikan adanya suatu skala prioritas ya, mana yang harus didahulukan dengan pertimbangan tertentu. Jadi kita berusaha menciptakan suatu pembelajaran yang terpenting adalah anak itu merasa aman, merasa nyaman belajar di kelas, sehingga semangat untuk datang ke sekolah itu bisa meningkat dalam setiap harinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke anak-anak bukan untuk menciptakan suatu keteladanan atau inspirasi, walaupun belum 100% bagus, setidaknya ada usaha-usaha yang bisa kita ciptakan secara bertahap. Mungkin ada satu lagi pertanyaan atau tanggapan sebelum kita akhiri, karena sudah menunjukkan pukul 9.30, sudah lewat 3 menit. Ya, saya tambahkan Pak Agus. Okay. Ya, terima kasih Buken memberikan pertanyaan. Jadi terkait dengan ketepatan waktu pengumpulan tugas. Itu kan terkait dengan kedisiplinan dan sebagainya. Karena di dalam pengumpulan tugas yang tidak ada beberapa guru yang guru-guru lama sih, saya hanya bercerita saja. Guru-guru lama yang generasi tahun 60-an itu terkait dengan pengumpulan tugas. Jadi yang beliau terapkan itu kan, misalkan pengumpulan tugas terakhir tanggal sekian. Apabila siswa mengumpulkan tugasnya terlambat, ada punishment-nya. Jadi anak itu akan diberi tugas double, 2 kali lipat tugasnya. Itu berdasarkan hari. Jadi dia keterlambatannya berapa hari. Semakin banyak harinya terlambat, maka dia akan rangkap-rangkap tugas yang harus diselesaikan. Itu punishment-nya. Kemudian ada lagi yang itu tugas teori maupun tugas praktek diterapkan seperti itu ya teman-teman. Guru yang generasi 60-an menerapkan seperti itu. Kemudian yang yang saya sampaikan, jadi saya pernah menyampaikan ke siswa, kita beri contoh bahwa terkait dengan kedisiplinan kehadiran di kelas dengan pengumpulan tugas, kita implementasikan bahwa di dalam dunia kerja, di perusahaan-perusahaan swasta, apabila siswa itu datangnya terlambat atau seorang karyawan atau pegawai perusahaan itu datangnya terlambat, maka punishment-nya adalah pemotongan gaji. Di persentase pemotongan gaji. Terlambatnya ukurannya menit. Sekian menit, sekian rupiah. Semakin lama menitnya, maka rupiahnya juga semakin banyak. Punishment-nya seperti itu diterapkan di perusahaan. Kemudian kita sampaikan kalau terkait dengan penugasan. Perusahaan pasti akan targetnya adalah tepat waktu. Apabila tidak tepat waktu, maka akan meleset dan itu gagal semuanya. Semuanya sudah terencana, kita sampaikan. Terus ini tidak tepat waktu.
maka akan meleset semuanya, tender semuanya meleset, produksi semuanya meleset semua. Itu gagal total produksi. Maka mekanismenya adalah tidak bisa bekerja sama karena kinerjanya kurang bagus dan sebagainya. Kita sampaikan ke siswa, karena siswa SMK kebanyakan targetnya adalah masuk dunia kerja. Dunia kerja itu kita sampaikan ke siswa kita, supaya siswa itu akan tahu dan belajar mulai saat ini untuk tepat waktu. Sehingga saat di dunia kerja mereka itu akan siap. Jadi kita sampaikan itu adalah nanti targetnya dunia kerja. Kita implementasikan saat ini, kita belajar di proses pembelajaran dengan ketepatan waktu, kehadiran ke sekolah, dan penyelesaian tugas. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Aris atas jawaban yang luar biasa lagi ini terkait fenomena dan penyelesaiannya terkait kejadian-kejadian atau inovasi. Oh, Bu Erika, angkat tangan nih. Enggak, Bu Erika. Bukan Pak, itu aplaus untuk Oh, Pak aplaus Aris. ya. Oke. Terima kasih. Jadi ini untuk sesi yang terakhir, sebelum saya akhiri mungkin ada kegiatan foto bersama, itu saya mohon untuk bisa open cam. Jadi saya sampaikan ulang bahwa untuk kegiatan sesi terakhir ini kita ada foto bersama. Mohon untuk Bapak Ibu bisa open cam, nanti akan ada yang saya screenshot atau saya fotokan dari sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa membantu untuk print screen-nya ya, atau screenshot-nya gitu. Okay. Jadi mungkin ada usulan dari Bapak Ibu terkait pose gitu ya, pose untuk foto kegiatan diseminasi pada hari ini. Mau pakai literasi atau pakai oke gitu. Bagaimana Pak Aris? Ada usulan Pak Aris? Oke. Berarti pakai salam literasi aja nggak ya? Untuk menciptakan budaya literasi yang bisa terus kita tingkatkan. Bisa saya ambil nggih? Itu hitungan ketiga nggih. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk bisa join di meeting room ini. Semoga dengan adanya diseminasi kolaborasi dari Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu pimpinan, Pak Aris, Bu Ainun, serta Bapak Ibu guru yang lain, harapannya adalah disiplin positif ini biar bisa terus meningkat gitu ya, dan terrealisasi lebih baik. Oke, sampai sini dulu, Bapak Ibu bisa meninggalkan room. Jadi acaranya saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bisa meninggalkan room itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Erika. Selamat pagi Ana. Selamat pagi Pak. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Suasana hatinya senang atau lagi ada banyak pikiran? Ya biasa aja Pak, banyak pikiran. Banyak pikiran ya. Tahu nggak kenapa saya panggil ke sini Ana? Terlambat ya Pak ya. Iya. Ini sudah berapa kali terlambat Ana? Minggu ini kayaknya keempat kalinya Pak. Keempat kalinya, iya. Kenapa kok terlambat Ana? Soalnya berangkat ke sekolahnya kan saya diantar sama ayah. Kebetulan ayah juga nganterin adik juga ke sekolah, jadi berangkatnya bareng gitu Pak. Oh gitu, iya iya. Terus apa namanya?
kalau terlambat itu sesuai dengan peraturan sekolah atau tidak? Tidak. Harusnya boleh terlambat atau tidak? Tidak boleh terlambat ya. Tujuannya siswa untuk hadir tepat waktu dan tidak terlambat itu apa? Agar tidak terlambat itu pastinya melatih kedisiplinan, juga tanggung jawab dari siswa itu sendiri, Pak. Ya, ke sana. Jadi tahu ya tujuan kedisiplinan itu apa ya? Salah satunya tidak datang terlambat. Kira-kira kan ini Hana sudah beberapa kali terlambat dalam 1 minggu. Kira-kira apa yang pantas dilakukan Hana agar tidak terlambat lagi? Mungkin saya akan membuat surat pernyataan di mana menyatakan bahwa saya berjanji tidak akan terlambat, dan pastinya saya akan absen secara pribadi kepada wali kelas saya selama 30 hari ke depan, Pak, agar saya juga merasa nggak menyepelekan gitu. Ya, tidak keberatan ya? Tidak keberatan. Saya juga nanti bakal berusaha untuk naik mungkin ojek online gitu, Pak. Ya, ke sana. Saya berharap besok sudah tidak terlambat lagi gitu ya. Karena apa? Karena setiap manusia yang berbuat salah itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Saya yakin tidak hanya Hana yang pernah datang terlambat, tapi saya juga pernah datang terlambat. Semua manusia itu pastinya sudah pernah melakukan kesalahan. Tapi ada tapinya ini. Tapinya itu kita harus belajar dari suatu kesalahan. Jadi kalau kita sudah pernah datang terlambat dan itu adalah perbuatan yang melanggar aturan sekolah, maka kita harus paham besok kita harus datang lebih tepat waktu dan tidak melanggar aturan lagi. Seperti itu Hana ya. Ya udah, nanti silakan dilaksanakan konsekuensi atau hukuman apa yang bisa Hana lakukan. Saya hanya pesan bahwa jangan dijadikan suatu beban. Artinya apa? Jadi nanti melatih Hana untuk punya kesadaran datang tepat waktu dan berbuat kebaikan seperti itu. Jadi tidak keberatan ya dengan apa yang dilakukan Hana ya. Ya, dan mulai besok berjanji untuk tidak datang terlambat ya. Iya, terima kasih Hana atas waktunya. Mudah-mudahan besok bisa disiplin datang tepat waktu ya. Hana bisa kembali ke kelas, silakan mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya. Ya. Halo teman-teman semua, kalian apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalin, nama saya Hana dari kelas 11 TK 3 SMK Negeri 5 Surabaya. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang dialog tersebut. Jadi menurut tanggapan saya lebih senang pendekatan dengan proses restitusi, karena restitusi memberi saya kesempatan untuk belajar dari kesalahan serta bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Sebagai seorang siswa, saya juga lebih merasa didengar, didorong, dan didukung untuk berperilaku positif. Mungkin itu tadi tanggapan dari saya. Dadah!